Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kak? Mana ibunya, Dek? Ibu di dalam kak. Kalau bisa dipanggilin? Baik kak. Oke. Bu. Iya, ada apa, Nak? Itu tadi di luar ada kakak. Selamat siang, Ibu. Siang. Baiklah, Bu. Perkenalkan, saya Perawat Christine dan ini rekan saya Perawat Dunia Bila. Kami perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Riau akan melakukan penyuluhan tentang DBD, Bu. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu, Bu? Ya, saya bersedia, Bu. Baiklah, Bu. Bu, pertanyaan pertama, berapa lama Ibu tinggal di sini, Bu? Saya tinggal di sini udah 5 tahun, Ibu. Baiklah, Bu. Pertanyaan kedua, apakah ada perubahan terhadap daerah di sini, Ibu? Sejauh ini sih tidak ada, Ibu. Baiklah, Bu. Siapakah di daerah ini yang paling mengetahui sejarah daerah ini, Bu? Sama ini sih Pak Arif, Ibu. Pak Arif ya, Bu. Baiklah, Bu. Ibu mengenal orang-orang di daerah ini seperti apa, Bu? Ada yang usia muda, anak remaja, orang tua, lansia. Sejauh ini sih banyak orang tua, Ibu, yang lanjut usia. Baiklah, Bu. Apakah ada orang di daerah ini yang tidak memiliki tempat tinggal dan tinggalnya sendirian atau berkeluarga, Ibu? Kebanyakan di sini orang tinggalnya sama keluarganya, Ibu. Rata-rata di sini Iya. berkeluarga semua ya, Bu. Baiklah, Bu. Ibu melihat di daerah ini rata-rata tuh memiliki ras suku apa, Bu? Di sini kebanyakan suku Melayu, Ibu. Melayu. Tapi campur gitu ya, Bu? Iya. Bukan suku Melayu aja Iya. berarti ya, Bu? Ada campurannya juga, Ibu. Baiklah, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di daerah ini Ibu ada melihat kelompok etnik seperti restoran gitu, Bu, atau festival yang diadakan oleh kelompok budaya gitu, Bu? Kan kadang kan kayak ada pertunjukan-pertunjukan gitu, Ibu. Kadang kan sore-sore menjelang malam itu ada di daerah tersebut. Apakah daerah ini ada, Ibu? Ada, Ibu. Pertunjukan apa? Pertunjukan seni gimana? Seperti seni kayak budaya, udah kayak budaya pacu jalur gitu, Ibu, misalnya. Pacu jalur itu berarti dilakukan setiap hari apa, Ibu? Itu sih dilakukannya setiap setahun sekali, Ibu. Baiklah, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di daerah ini ada masjid, gereja, wihara untuk ibadah warga setempat, Ibu? Sejauh di sini sih ada, Ibu. Masjid ada, gereja ada, Ibu. Baiklah, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di daerah ini ada rumput dipelihara atau ditanami bunga atau ada kebun bunga? Kebun bunga ada, Ibu. Ada kebun bunga ada, Ada. tapi rumput liar nggak ada berarti ya, Enggak. Bu? Bu, kita lanjut ke pertanyaan tentang lingkungan ya, Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana keadaan masyarakat sekitar, Ibu? Dan bagaimana kualitas udara, tumbuh-tumbuhan yang berada di daerah ini? Sejauh ini sih udara di sini normal, Ibu. Baiklah, Bu. Berarti udara di sini normal ya, Iya, Bu? Bu. Baiklah, Bu. Saya akan mengambil data Ibu ya, Ibu. Ya, silakan. Nama Ibu siapa, Bu? Salsa, Ibu. Salsa. Oke, Bu. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa ya, Bu? 33 tahun. 33 tahun ya, Bu. Agama Ibu apa, Bu? Islam, Ibu. Islam. Pendidikan terakhir Ibu apa, Bu? Saya pendidikan terakhir sekolah SMA, Ibu. SMA ya, Bu. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa, Bu? Ibu rumah tangga. IRT ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya akan mengambil data anak Ibu ya, Ya, Bu. silakan, Ibu. Baiklah, Dek. Nama Dek siapa? Nama saya Zaki kak. Baiklah, Dek. Umur Adik berapa? Umur saya 13 tahun kak. Baiklah, Dek. Agama Adik apa, Dek? Islam kak. Sekarang Adik kelas berapa? Saya kelas 6 SD kak. Berarti masih SD. Baiklah, Bu, saya akan mengambil data ekonomi Ibu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, penghasilan rata-rata per bulan Ibu berapa, Bu? Per bulan sekitar 3 jutaan, Ibu. Baiklah, Bu, saya akan bertanya, apakah keluarga Ibu ada yang menabung seperti Ibu atau suami Ibu atau anak Ibu? Suami saya yang menabung, Ibu. Baiklah, Bu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh di Juni ya, Bu. Baik, Ibu, apakah rumah ini milik Ibu sendiri, numpang atau sewa, Ibu? Saya rumah sendiri, Ibu. Terus kalau boleh tahu tipe rumahnya apa ya, Ibu? Apa permanen, semi permanen atau tidak permanen? Permanen. Kalau boleh tahu lantainya tanah, papan, tegal atau semen, Ibu? Semen. Baik, Ibu, apakah di rumah Ibu ada jendela di setiap kamarnya? Ada, Ibu. Ada jendela di setiap rumah, Ibu? Ada. Jika ada, apakah dibuka setiap hari?
buka setiap hari ibu jendelanya. Baik ibu, pencahayaan dalam rumah ibu di siang hari terang, remang-remang atau gelap ibu? Terang. Jarak rumah ibu dengan tetangga bersatu, dekat atau terpisah ibu? Dekat ibu. Halaman di sekitar rumah ibu ada apa tidak ibu? Ada. Jika ada, lokasinya di depan, di samping atau di belakang Di ibu? depan ibu. Pemanfaatan pekarangan rumah ibu ada kebun, kolam atau kandang Peliharaan gitu Bu, apakah ada Bu? Kebun ibu. Oh, baiklah Bu. Terus lanjut ke sumber air ya ibu. Iya. Sumber air untuk masak itu ibu minumnya air pump, tidak sumur atau air mineral ibu? Air mineral. Baik ibu. Sumber air mandi ibu atau mencuci ibu, air pump atau sumur atau sungai ibu? Air pump. Jarak sumber air ibu dengan pump berapa ya ibu? Kalau boleh tahu 10 meter atau lebih gitu ibu? Lebih lah ibu 10 meter. Baik ibu. Tempat penampungan air sementara itu ibu ada di bak, gentong atau ember ibu? Di bak ibu. Kondisi tempat penampungan air ibu terbuka atau tertutup ibu? Terbuka. Kondisi di dalam penampungannya berwarna, berbau atau berasa ibu? Berasa. Ada jentik-jentik dalam penampungan airnya ibu? Enggak ibu. Baik ibu. Lanjut ke pembuangan sampah ya ibu. Iya ibu. Di mana keluarga ibu membuang sampah biasanya? Di sungai, ditimbun, dibakar atau sembarang tempat ibu? Dibakar ibu. Dibakar ya ibu. Penampungan sampah sementaranya ibu ada apa tidak ada atau berserakan ibu? Ada tempat penampungan sampahnya ibu. Bila ada keadaannya terbuka apa tertutup ibu? Tutup ibu. Jarak tempat sampahnya dengan rumah ibu berapa kilometer ibu atau berapa meter? Kira-kira 11 meteran ibu. Baik ibu. Baik ibu, jenis WC yang ibu. Iya nak. Bosan nih di mainnya. Iya. Baik ibu, saya ulangin lagi ya ibu. Iya. Jenis WC yang ibu gunakan biasanya WC duduk atau WC jongkok ya ibu? Jongkok ibu. Baik ibu. Biasa ibu membuang air limbahnya di resapan atau sembarangan atau di got ibu? Di got. Ya ibu. Kondisi saluran pembuangannya lancar atau sering tersumbat atau tergenang ibu? Ini lancar ibu. Baik ya ibu. Ibu nggak mempunyai kandang ternak ya kan ibu? Enggak ibu. Saya lanjut ya ibu. Saya lanjut ke pelayanan kesehatannya ya ibu. Sarana kesehatan terdekat ibu biasanya ibu berobat di mana? Di puskesmas atau di rumah sakit atau balai Di pengobatan? rumah sakit ibu. Baik ibu. Kebiasaan keluarga ibu untuk minta tolong bila sakit ke RS, puskesmas atau dokter klinik ibu. Rumah sakit. Kebiasaan keluarga sebelum ke pelayanan kesehatan, misalnya ibu beli jamu dulu atau beli obat dulu ke apotek gitu ibu. Beli obat sih biasanya ke apotek. Sumber pendanaan kesehatan keluarga, Astek atau Askes atau tabungan. Tabungan. Sarana transportasi ke pelayanan kesehatan keluarga ibu biasanya jalan kaki, berkendara sendiri, becak atau angkot ibu. Kendara sendiri. Jarak rumah ibu dengan sarana kesehatannya berapa ya ibu? Sekitar 50 km ibu. Baik ibu. Ibu, saya lanjut ke masalah kesehatan ya ibu. Penyakit yang paling sering diderita keluarga ibu dalam 6 bulan terakhir ini apa ya ibu? Ada apa? DBD, batuk pilek, asma, TBC, DBD ibu. DBD. Ibu lagi hamil atau enggak ibu? Enggak ibu. Saya lanjut. Bu, apa saja yang menyebabkan anak ibu bisa terkena DBD? Jadi kan bu, anak saya itu suka apa? Misalnya kayak makan, habis bungkusan makanannya itu bisa dibuang sembarangan atau berserakan, dan kalau buka baju, bajunya juga suka taruh sembarangan gitu bu. Oh, Gantung gantung di mana-mana gitu. gitu ya. Baiklah Bu, sini saya menjelaskan tentang DBD ya Bu. Iya, Bu.
Demam berdarah adalah penyakit demam serius yang ditularkan oleh nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Penyebab yang sering terjadi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan menggantung baju di kamar, serta barang-barang yang berserakan sekitar rumah seperti anak ibu kan Bu. Tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah ini yaitu kepala nyeri di bagian tulang atau sendi, mual, dan muntah. Ketika gejala tersebut terjadi di anak ibu dan muncul 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk Bu, ibu bisa segera melarikan anak ibu ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat ya Bu. Baiklah Bu, cuma itu yang bisa saya sampaikan Bu, informasi tentang DB. Baik Ibu. Bu, abang udah datang. Coba panggil abangnya. Bang, sini bang. Lagi ngapain nih Bu? Ini deh ada pemilihan kesehatan tentang DBD. Oh, oke. Baik Ibu, ini ada buku tentang penyakit DBD ya Ibu. Kami harap Ibu dan keluarga bisa membaca bukunya untuk pegangan di rumah ya Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk Ibu ya. Kami berdua minta maaf apabila ada kata-kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Ibu ya, serta adik-adik ya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.